Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus, satu-satunya penolong. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian ini. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindungan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakan kuasa-Mu.
kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau
Benar ya Tuhan Yesus, Kau menara dan perisai bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami semua di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan Kau mau tibakan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar juga kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Biarkan kami ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita Yesus luar biasa ya, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kita mau berikan salam dulu pada kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Minimal 70 orang ya. Minimal salaman 70 orang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa, sehingga kita semua boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Yesus Berkata
Bersama Tuhan kita selalu bersuka-cita. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. menyanyikan Ku Berikan Syukurku. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selalu bersama.
Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan udah pimpin di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang baik Bapak. Kami sudah dipimpin ya Tuhan dari malam sampai pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, anak mantu cucunya Tuhan, berkati dia Tuhan, kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan, doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, tadi kaum ibu menaikkan pujiannya, judulnya apa? Ku pergi. Pergi kemana nih? Ku pergi. Ya, kalau kesusahan datang, ku pergi. Wah, sedangkan firman Tuhan mengatakan, ya, di mana Filipi 1 ayat 29, supaya jangan ada orang yang goyang imannya akan kesusahan-kesusahan ini, sebab memang kamu ditentukan untuk itu. Tapi pujiannya tadi mengatakan, saya nggak mau susah, nggak mau, bukan ya saudara, konteksnya lain, ya, konteksnya lain, ya. Memang kita ditentukan untuk menderita, ya, di 1 Tesalonika 3 ayat 3 juga, ya, dikatakan seperti itu. Ya, kita ditentukan untuk menderita. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri menderita. Masa kita anaknya mau enak-enakan aja? Ya, harusnya kita juga mewarisi apa yang dialami Tuhan Yesus. Kita juga harus mengalami, ya. Harus mewariskan. Jadi berbahagialah kalau kita ini mengalami penderitaan. Tapi yang dinaikkan pujian tadi oleh kaum ibu itu konteksnya pada waktu aniaya, ya, pada waktu masa antikris, ya, itu di Matius 10, ya, Matius 10 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya. Jadi misalnya kita dengar ada aniaya di mana, di Serang, orang Kristen pada dipenggal kepalanya. Nah, kita dengar kabar itu, kita harus lari. Jangan kita diem aja, ya. Kita harus kabur. Nah, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan tahu ada aniaya, orang Kristen pada dibunuhin. Wah, kita tenang aja, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Jangan, kita lari. Ya kan seperti ini katakan ya. Ya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari kota yang lain. Ya, saudara. Nah itu maksudnya ya. Jadi ku pergi, yaitu artinya kita lari. Kalau aniaya datang, kita tahu ada aniaya di mana. Oh, wah, ada kesempatan yang kita pergi. Ya, ada duit ke luar negeri, beli tiket terbang, ya saudara. Ya itulah ya. Baik, ya kita membaca di Roma 1 ayat 16. Surat Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi pertama-tama orang Israel, orang Yahudi. Ya. Tapi juga kita termasuk ya orang di luar Israel, ya, orang Indonesia. Ya, kita juga diselamatkan. Jadi Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kuat akan Injil. Ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena ada Injil. Ya, kalau kita nggak mengenal Injil nih, ya, maka hidup kita tuh akan amburadul. Ya, hidup kita akan sembrono, hidup kita semau gue. Ya, bersyukur kita boleh mengenal Injil. Karena Injil inilah yang menyelamatkan kita. Ya, saudara. Ya, apa sih kita ini? Apa? Ya, Yesaya mengatakan kita ini adalah kain pel. Ya, di Yesaya 64 ayat 6. Ya, kita ini keset. Wah, tahu keset? Nah, bahasa Inggrisnya apa keset? Welcome. Welcome. Ya, dia kan? Iya, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, seperti lap, seperti keset. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan itulah di hadapan Tuhan manusia nggak ada yang istimewa. Ya, di hadapan Tuhan kita semua adalah kotor, najis, kata najis, ya, najis. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan darahnya. Dengan darahnya. Kalau saja Tuhan Yesus Kristus tidak menyelamatkan kita dengan darahnya di kayu salib, ya mungkin ilmu kedokteran nggak mengenal yang namanya transfusi darah, ya, nggak akan mengenal. Ya, jadi ilmu kedokteran bisa mengenal transfusi darah menyelamatkan orang yang kekurangan darah. Ya, ini karena pengorbanan Yesus, darah Yesus ditransfusikan kepada kita, sehingga kita yang tadinya udah mau mati, masuk neraka, dihidupkan kembali. Amin, saudara. Ya, dihidupkan kembali. Nah ini, jadi dunia harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga ilmu kesehatan, ilmu kedokteran bisa mengetahui ya apa artinya itu transfusi darah, ya kan? Ada orang kecelakaan, banyak mengeluarkan darah, waduh mesti ditambah darah, ya, tambah darah supaya hidup kembali. Amin, saudara. Ya, supaya hidup kembali, ya, diselamatkan. Amin. Ya, kita baca surat Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ya. Jadi jika kita menderita,
Nah, ya. Dan jika kita menderita bersama dunia, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib setahun sekali. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Ya, jadi bersyukurlah khusus kalian mengalami penderitaan, puji Tuhan. Tapi bukan penderitaan karena ulah sendiri ya. Kalau penderitaan ulah sendiri ya jadi apa? Bandar narkoba, ketangkep, nah itu kesalahan sendiri. Ya, salah sendiri itu. Ya. Tapi kalau kita karena mengikut Yesus, kita mengalami penderitaan, kita dibenci, kita dikucil, ya bersyukur, berbahagia. Sebab kita turut merasakan penderitaan. Amin, saudara? Ya, penderitaan kita alami ya, nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Haleluya, ya saudara. Nah, jadi selagi masih ada waktu yang sisa, ya mari jangan kita gunakan untuk kemauan sendiri, tapi gunakanlah untuk kehendak Allah. Di mana? Di 1 Petrus 1 ayat 14 itu ya. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsumu pada waktu menguasai kamu, pada waktu kebodohanmu. Ya, pada waktu kebodohan. Semua orang bisa berlaku bodoh, ya, bisa bertindak bodoh. Ya. Jadi jangan kita turuti hawa nafsu. Manusia perlu hawa nafsu kan? Nggak nafsu makan. Nah. Gimana kalau nggak nafsu makan, saudara? Ya. Nggak nafsu perlu, ya. Manusia harus ada nafsu, saudara, ya kan? Kalau nggak ada nafsu mau, lihat makanan, kayaknya nggak nafsu gua. Dari pagi belum makan nih, sampai sore kenyang terus. Iya, kita harus bisa bedakan ya antara kasih dan cinta. Kasih dan cinta. Kasih itu perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan di Yohanes 13 ayat 34 ya. Jadi bedakan antara kasih dan cinta. Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, bukan saling mencinta, tapi saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, saudara. Ya. Apa buah daripada kasih? Buahnya daripada kasih. Kalau kita mengasihi, nah, yang kita dapat apa? Cita, dan sejahtera. Lalu buahnya kasih berbuahkan pengampunan. Apa? Ya. Kasih berbuahkan pengampunan. Haleluya. Tuhan memberikan perintah baru kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah harus dilaksanakan, atau cuma didengar aja? Laksanakan. Ya, perintah itu mesti dilaksanakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Marilah padaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu perintah. Makanlah, karena inilah tubuhku. Minumlah, karena inilah darahku. Ya, itu
perintah. Jadi perintah Tuhan, perintah baru kepada kita yaitu kamu saling mengasihi. Sama seperti Yesus Tuhan telah mengasihi kita. Ya, dia rela korbankan diri, mati di kayu salib, mengeluarkan darahnya. Dia transfusikan darahnya kepada kita, sehingga kita yang tadinya udah layu, udah loyo, udah nggak ada daya, disegarkan kembali. Ya, karena kita ditransfusi darah Yesus. Haleluya. Ya, sudah. Jadi kasih berbuahkan pengampunan. Ya. Kalau cinta, apa buahnya cinta? Cinta menghasilkan apa? Ya. Cinta dan uang. Ya. Cinta dan permata. Ya, kata Panbers. Ya, cinta dan uang itu berbuahkan kematian. Apa? Kebalikan daripada kasih. Kasih berbuahkan pengampunan. Ada pengampunan. Ya, saya mengampuni, tapi masih diingat. Itu namanya bukan mengampuni ya. Kalau mengampuni benar-benar lupakan. Dia benar dilupakan. Seperti Tuhan Yesus, dia ampuni, nggak diungkit-ungkit. Ingat loh, dosa lu banyak loh. Enggak, Tuhan Yesus itu ampuni udah. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Adakah mereka yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada Tuhan. Aku juga nggak mau. Ya, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, perempuan yang ketangkap basah berzina, ya, ketangkap, tapi yang cowok dilepasin. Cuma yang wanita aja ditangkap ini. Nah, curang juga tuh. Ada orang Farisi ya. Harusnya dua-duanya dong. Ya, si laki juga bawa. Nah, ini lakinya nggak ditangkap, nggak dibawa. Cuma perempuannya doang. Nah, Yesus tidak mau, ya, menghukum perempuan itu. Tuhan Yesus mengampuni. Amin, saudara? Ya. Mau mengampuni? Ya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan rindu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ya, untuk mengampuni seorang perlu dua puasa. Oh Tuhan, saya mengampuni Tuhan. Dua puasa tuh. Nggak perlu ya. Untuk mengampuni nggak perlu pakai dua puasa. Yang penting lakukan, amin. Tonjolkan, perlihatkan, ya, perlihatkan. Ya, udah ampuni dalam hati. Mengampuni itu harus terlihat, amin. Terlihat, ya. Amsal 3 ayat 5. Amsal Salomo 3 ayat 5. Ya. Bukan ya. Amsal 3. Ya. Bentar ya. Amsal Salomo. Ya. Kasih harus dikalungkan. Ya, itu betul.
pasal betul loh. Berapa? Ya, angka 3 betul, ayat 3. Masa nggak kelihatan sih? Angka 3 ayat 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Ya. Jadi kasih itu harus diperlihatkan, kalungkanlah, gantungkan di lehermu supaya orang bisa melihat, ya, bukan ya Tuhan tahulah hati saya lah. Bukan itu, bukan Tuhan tahulah hati saya. Ya. Tuhan mau perlihatkan, amin. Perlihatkan, kalungkan pada lehermu. Haleluya. Ya, jadi kasih berbuahkan pengampunan. Sedangkan cinta berbuahkan kematian. Karena cinta itu ada unsur apa dalamnya? Hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Jadi suami istri harus mempunyai dua-duanya, mempunyai kasih dan cinta. Ya, kalau hanya mempunyai kasih aja, ya kayak kakak adik intinya, ya, kayak kakak sama adik. Udah suami istri, tapi kayak kakak sama adik aja nih. Ya. Terus suami istri ada kasih, ada cinta. Amin. Ya, lebih banyak kejadian, ya hanya cinta saja, tapi dia nggak ada kasih, cinta aja bisa berujung kepada maut, kematian. Banyak kejadiannya. Udah dihamili, dibunuh. Ya, si perempuan, Mas kapan Mas? Udah 3 bulan nih Mas. Ya sabar. Ya sabar. Tunggu lagi, ditanggil lagi, Mas kapan Mas? Wah, bunuh kan? Hah? Itu cinta, ya, bukan kasih itu. Ya, banyak kan kejadian kayak gitu ya. Banyak, ya udah dihamili, dibunuh karena dia mau enaknya aja. Ya, si laki-laki cuma mau enaknya aja. Ya, tapi kalau dia ada kasih, bisa nggak bunuh? Enggak, kan ada kasih ya. Jadi suami istri harus punya ada kasih, ada cinta. Kalau cuma kasih aja suami istri, jadinya kakak adik. Jadi kayak kakak adik gitu saudara. Ya. Nah, jadi gitu ya saudara. Cinta berbuahkan kematian. Ya. Cinta duetnya sama siapa nih cintanya? Duetnya dia uang sama apa? Uang. Ya. Kalau cuma cinta aja nggak ada duitnya, tinggal, ya kan? Kan cuma ada cinta, ya. Much many girl, ya kan? Much many girl ya. No money badan pegel. Haleluya. Ya, kan Kus nyanyi lagu hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Bisa nggak hati senang kalau nggak punya uang? Ya, gimana? Pas tanggal? Bisa lah ya? Susah. Kalau ada kasih bisa, amen. Tapi kalau cuma punya cinta aja ya nggak bisa, ya nggak bisa. Bisa ditinggal ya sama itu ini. Jadi kalau suami istri ada kasih, ada cinta ya bagus ya. Namanya apa? Surga dunia. Ya apa? Surga dunia. Ya biarpun makan sama kerupuk, ya, tetap enjoy. Makan sama kecap seperti makan sama babi kecap.
Ya, karena ada kasih. Ya, jadi bukan cuma kalau cuma ada cinta aja ya nggak bisa ya. Bisa darah tinggi, tempe melulu, piring dibanting. Kemarin tempe lagi. Coba Pak Akong kasih makan tempe terus. Bisa ngamuk Pak Akong, piring dibanting ya. Nggak ada yang lain, mah cuk-cuknya sekali-kali. Iya, jadi ya ada kasih dan cinta. Dan cinta, ya pasangannya uang. Ya, tapi kalau kasih, ya nggak ada uang, tetap hati senang walaupun tak punya uang. Ya, ada di medsos tuh ya seorang ibu ya, lagi apa? Lu nyariin apa sih lu? Ini gua mau tahu ini gimana nih kus-kus nih. Hati senang walaupun tak punya uang. Ya lu tanya aja sama kus-kus. Gua sih boro-boro senang, senyum aja nggak bisa gua. Boro-boro mau ketawa katanya, senyum aja nggak bisa. Ya, itu kalau cuman cinta. Kalau hanya uang ya. Tapi kalau kita ada kasih, ya kita bisa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya, segala perkara, nggak ada uang pun, ya bisa dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, jangan kamu khawatir. Burung-burung di udara saya Tuhan pelihara. Masakan kita anak Tuhan, ya nggak dipelihara? Ya tadi Roma 8:17 katakan apa? Ya, kalau kita ini anak, kita adalah ahli waris. Ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, di Nepal ya, yang beberapa waktu yang lalu kerusuhan, banyak yang mati ya, sekitar 70 orang ya dibunuh karena rakyat ngamuk ya, karena pejabat-pejabatnya korup ya. Nah, itu di Nepal sebelum kejadian itu ya ada anak remaja ini kerja di hotel ya, tukang nyapu, ngelapin meja gitu ya. Nah, lalu ada tamu ini sutradara dari Hollywood ya, menginap di hotel itu ya. Ini apa, sutradara ini memperhatikan gerak-gerik daripada ya si office boy ini ya. Dia jujur ya, ada apa, duit orang jatuh diambil dikasih ya, pulangin ya. Dan dia rajin, cekatan, kerjanya cekatan, rajin ya, sopan. Jadi si sutradara senang ini ya, senang dengan gerak-gerik orang ini ya, si remaja ini. Lalu didekati ya, si remaja ini didekati, kamu mau nggak ikut saya ke Amerika ya? Mau ya. Lalu ya diajaklah ke Amerika ya. Ini si sutradara mengangkat dia jadi anak, karena saudaranya nggak punya anak ya, jadi dijadikan anak. Pada waktu si sutradara ini meninggal, itu rumah mewah, mobil apa, jadi milik dia ya, jadi milik anak remaja ini ya, sudah. Nah demikian juga kita ya. Jadi jika kita ada anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya. Jadi memang kita di dunia ini ya, kita mengalami penderitaan. Nah, semuanya itu adalah untuk apa? Mempersiapkan kita menuju kepada kekekalan. Ya, sudah. Menjadi kaya belum tentu orang lahir. Kita nggak bisa bilang wah tak gedenya jadi orang kaya gitu. Nggak bisa ya. Biarpun
dia lahir dari orang kaya, ya, anak orang kaya. Tapi kita nggak bisa tentukan nanti gedenya jadi orang kaya, nggak bisa. Atau nanti dia gede jadi orang pintar, nanti dia besar jadi orang terpandang, belum tentu, benar ya, belum tentu. Ya. Dan juga kita nyekolahin anak, nyekolahin sampai perguruan tinggi, kita nggak bisa nanti dia akan menjadi orang terpandang, enggak juga, ya, banyak. Tiap tahun perguruan tinggi meluluskan sarjana itu ya, banyak yang pada nganggur. Mau sarjana cuman kerja di kantor, ya artinya kan nggak ada yang mau juga dilakukan. Ya. Jadi nggak ada yang pasti, ya tidak yang pasti. Orang menikah berumah tangga nggak dijamin punya anak, ya dan jamin. Ada juga yang udah 10 tahun menikah belum dikaruniai anak, ada. Ya sudah. Namun ada juga yang baru setahun menikah udah halim, ya, hamil ya, halim, ya. Ada. Jadi menikah itu nggak harus, ya, nggak jaminan punya anak, ya tidak, ya. Jadi nggak ada yang pasti lah di dunia ini, nggak ada yang pasti. Apa yang pasti, saudara? Yang pasti itu apa? Mati. Apa? Mati. Itu pasti loh. Ya. Ibrani 9:27. Oh, saya nanti hidup 100 tahun. Enggak mungkin. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk apa? Mati. Hanya satu kali saja. Sesudah itu hakim. Ya, nah ini yang pasti. Ya. Baik siapa semua pasti mati. Ya. Momento ya. Manusia pasti mati. Ya. Jadi harus ada yang kita persiapkan, saudara. Ya, persiapan kematian apa gitu? Persiapan kematian. Duit. Apa? Kalau mau merit, persiapan duit ya. Duit, beli cincin, nanti sewa gedung. Wah, apa ya? Nah, kalau mati apa persiapannya ini? Bilangin apa? Ya, kasih, harus ada kasih. Ya, harus ada kasih, perintah baru. Yohanes 13 ayat 34, ya saudara. Nah, dari sekarang ini kita persiapkan. Jangan ada kebencian. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes surat nggak ada ya? Hah? Nggak ada. 1 Yohanes pasal 1 ayat 15 ya. Pasal 3 kali ini. 3 nggak ada. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam diri. Ya, sudah. Jadi waktu-waktu yang sisa yang ada, ya mari kita mau ya praktekkan itu kasih, ya kasih. Jadi kalau kita ada kebencian, dikatakan ini apa? Kita seorang pembunuh, ya saudara, ya benci, ya
Benci tapi rindu. Ya, mendingan ya kalau benci tapi rindu ya. Bencinya meningkat terus. Ya. Seperti siapa? Kain sama adiknya ya. Ya, karena persembahan Habil diterima oleh Allah, persembahan Kain ditolak. Kenapa ditolak persembahan Kain? Karena Kain mempersembahkan dari hasil tanah yang sudah terkutuk, ya, tanah yang sudah terkutuk. Ya, sedangkan Habil mempersembahkan hewan, binatang, domba. Ya, saudara. Nah, ini. Ya, jadi Kain benci dengan adiknya. Nah, terus berkembang. Akhirnya apa? Membunuh. Adiknya dibunuh. Nah, itulah saudara ya. Jadi karena apa? Karena Kain membenci. Coba kalau dia ada kasih, ya nggak apa-apa dah. Nanti lain kali saya mempersembahkan seperti adik saya mempersembahkan domba gitu ya. Dia enggak, benci. Ya, jadinya ya gitulah. Saudara. Nah, dia turuti. Ya, dia turuti apa? Hawa nafsunya dituruti, membunuh adiknya. Nah, iblis, ya saudara, dia terus menerus menarik kita. Kita udah dari tempat terang, dari tempat gelap dibawa ke tempat terang. Tapi oleh iblis kita mau ditarik lagi ke tempat gelap lagi, saudara. Nah, dengan cara apa, saudara? Dengan cara apa? Kita udah di tempat terang nih. Tapi iblis nggak senang. Dia mau kita kembali lagi ke tempat gelap. Diseret, nggak rasa, diseret dikit ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu kebencian, benci. Gue benci sama dia. Nah itu, ya. Tanpa rasa kita sudah berada di tempat gelap. Makanya jangan ada kebencian. Amin, saudara. Dikatakan tadi 1 Yohanes 3 ayat 15, kalau kita membenci, kita adalah seorang pembunuh. Ya, karena memang benar ya, saudara, karena benci. Ya, orang membunuh karena apa? Benci. Nah, tapi kalau dia ada kasih, tidak. Ya, ada kasih dan maafin. Ya, indah. Ya, indah, hidup ini indah kalau ada kasih. Puji nama Tuhan ya. Mau hidup dalam kasih? Ya, indah, perintah baru ku berikan kepadamu. Yohanes 13 ayat 34. Yaitu supaya kita saling mengasihi. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Amin, saudara. Murid Tuhan Yesus Petrus tanya sama Tuhan, Guru, kalau saudaraku bersalah, berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus katakan, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7. Berapa itu? 490 kali dalam kesalahan yang sama. Bisa nggak? Bisa? Kalau kita sudah punya pembantu nggak sih? Ada pembantu? Mecahin piring. Nih, mecahin piring sekali lagi mecahin piring, out. Tengah hari mecahin piring lagi. Nah, udah 2 kali udah dah. Tiada ampun, tiada maaf bagimu. Udah nih gaji lu nih, ya, keluar. Baru 2 kali. Tadi Yesus katakan berapa? 70 kali
490? Ada nggak? Ada nggak? Iya, tapi nggak mungkin lah ya, orang berbuat salah yang sama sampai begitu banyak, 490 kali, nggak ada lah. Ya, artinya apa? Tidak terbatas. Ya, mengampuni tidak terbatas. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itulah persiapan kita kemana? Ke surga. Ya, saudara, ke surga. Ya. Jadi hukum kasih ini adalah hukum yang tertinggi, ya, hukum yang tertinggi dari Tuhan, yaitu hukum kasih. Haleluya. Mau mengasihi? Amin. Tuhan memberkati. Mengasihi, lebih sungguh. Benar Tuhan. Inilah permohonan kami kepada Tuhan, agar kami dapat melaksanakan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Oh, kasih berbuahkan pengampunan, sedangkan cinta materi berbuahkan kematian. Tuhan Yesus, biarlah dalam hidup kami Tuhan ada buah daripada kasih pengampunan, seperti Engkau Tuhan telah mengampuni kesalahan kami semua. Dahulu hidup kami kotor, najis, seperti kain pel, namun Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus topang kami, Roh Kudus dukung kami. Haleluya, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan Pak Wel. Amin, terima kasih untuk firman yang tadi disampaikan oleh hambanya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan yang terbaik. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji-Nya. Yesus, hanya kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu
Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih pada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jadwal selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Kita mau mendukung doa bagi jemaat yang sakit. Saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, September, nanti bentar lagi Oktober, November, Desember, Natal. Seperti ya, tanggal kita tahun ini Desember tanggal 21 ya, tanggal 21 Desember minggu ke-3 ya. Dan firman Tuhan yang akan sampaikan nanti pada Natal dari Ibu Ketua Sinode kita ya, Ibu Hana Budi. Ini susah manggil beliau ini saudaranya, kemurahan Tuhan ya, ini berkat Tuhan ya saudara ya. Jadi saya hubungi beliau, siap sekarang siap, padahal saya bawahan ya. Saya bawahan, dia itu istilahnya presiden GPIA ya, kayak Megawati presiden PDI ya, Ibu Hana Budi ada presiden GPIA ya. Beliau mau melayani ibadah Natal tahun ini ya, tanggal 21 Desember jam 4 sore. Oh, lama. Ya, cepat ya sekarang ya. Ibarat hari itu Kamis cuma 1 minggu, cepat benar tuh. Udah Kamis cuma 1 minggu ya. Ini September, Oktober, November, Desember ya. Puji nama Tuhan ya. Kita berdoa bagi yang sakit, Ibu Juwita ya, siapa lagi yang sakit ya, kita berdoa. Haleluya. Yuk, mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Firman Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan perintah baru, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34, yaitu mengasihi. Kasih berbuahkan pengampunan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi kami, Dia mengampuni segala dosa-dosa kami semua. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau mengampuni kesalahan orang-orang. Kami tidak mau seperti dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15, yaitu membenci saudara itu sama dengan pembunuh. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian dalam hati seorang pembunuh. Selalu dihantui oleh ketakutan. Tapi kalau kami memiliki kasih, yang ada adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan-persembahan pada umat-Mu. Kuduskan layakan untuk pekerjaan Tuhan di Bukit Harmoni. Bapa, buat Ibu Juwita kami doakan segala sakit penyakitnya, apa itu vertigo dan lain sebagainya, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Bapak Omus Kamto, istri Tuhan juga jamah dalam nama Yesus, berikan kesehatan. Puji Tuhan. Bagi saudara yang datang pagi ini hadir, ada rasa sakit penyakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Mau berdoa menggunakan otoritas Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah umat-Mu yang datang dengan bawa sakit penyakit, apapun penyakitnya, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang ada masalah beban berat, Tuhan berikan kekuatan, berikan kemenangan, jalan keluar. Berkati pencarian pekerjaan umat-Mu, diberkati Tuhan. Yang belum dapat kerja Tuhan buka jalan, beri pekerjaan yang baik, yang layak, indah di hadapan Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia. Haleluya, berikan keamanan, kedamaian, kemakmuran bagi bangsa kami. Oh, berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami dan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum,
Oh, semuanya Tuhan diberikan hikmat Tuhan. Berikan juga hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Biar Indonesia ini menjadi Indonesia makmur, Indonesia yang kaya, Indonesia yang aman, Indonesia yang berdaulat. Tuhan memberkati juga Pondok Pahar, di mana Engkau tempatkan kami. Berkati tetangga-tetangga, warga semua dalam keadaan sehat. RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, bimas, babinsa, semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar umat-Mu akan pulang dan menerima berkat yang daripadamu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Nah, saudara kalian, pulanglah dan terimalah berkat Allah ini. Oh, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Lagi doa syafaat kali. Lagi doa syafaat. Halo. Udah. Buat ada saya. Thank you.